Sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi di doa kekuatanku bersama saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Hari ini Kamis 12 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Sapaan Tuhan dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara
sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah dia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sahabat-sahabatku, Yesus memaparkan perumpamaan tentang pengampunan sebagai tanggapan atas pertanyaan Petrus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Intisari dari pengampunan ini adalah Raja yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada hamba yang berhutang kepadanya dan menghapus semua hutang dari hamba tersebut. Namun, hamba itu lupa akan belas kasih yang dia terima dari tuannya dan tidak mampu menyalurkan rahmat pengampunan yang telah ia peroleh kepada orang lain yang berutang kepadanya. Sahabat-sahabatku, pengampunan adalah kata yang sangat mudah diucapkan, namun belum tentu mudah untuk dilakukan. Banyak orang merasa sulit melepaskan pengampunan terhadap orang lain dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin karena terlalu besar luka hati yang dirasakan, atau menunggu orang lain yang meminta maaf atau memberi ampun terlebih dahulu. Sahabatku, kesulitan mengampuni sesungguhnya menutup rahmat Allah untuk menembus hati orang yang hidup dalam kebencian. Pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali memiliki makna pengampunan yang tiada batas. Ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu memperhitungkannya, sebab mengampuni berarti kita membuat keputusan untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingatnya lagi. Dengan kemampuan mengampuni tanpa batas, tanpa hitung, kita telah membuka diri terhadap rahmat Allah. Dan kita pun menyadari bahwa kita sendiri juga memiliki keterbatasan yang membutuhkan pengampunan dari Allah dan sesama. Ya Tuhan, kami mohon rahmat keterbukaan hati dari-Mu, agar kami selalu ingat akan belas kasih-Mu yang mengampuni tanpa batas. Semoga kami pun mampu menunjukkan belas kasih dan pengampunan-Mu kepada sesama kami dengan segenap hati. Amin. Marilah kita hening sejenak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan syukur kita, untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita doakan sama saudara kita yang sakit dan menderita, mereka yang terpapar virus corona, mereka yang meminta doa dari kita dan yang sudah kita janjikan doa. Kita ingat juga jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia dan mohon penghiburan untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Kita mohon rahmat Tuhan untuk apapun yang sangat kita butuhkan saat ini.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan pengharapan kami. Curahkanlah rahmat, kesehatan, dan rezeki bagi kami. Bersihkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Oleh kuat kuasa-Mu lenyapkanlah virus ini ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita saling mendoakan satu sama lain melalui sarana doa di channel ini. Silakan share ke keluarga, sahabat kenalan, dan sosial media yang kita miliki. Lalu subscribe, like, dan komen. Tekan tanda loncengnya agar sahabat-sahabat bisa langsung mengikuti doa setiap harinya. Terima kasih, semoga doa tetap menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati.